mengenai keselamatan. Mengapa kita membutuhkan keselamatan? Pertama itu karena kita memang berada dalam keadaan berdosa, keadaan dihukum, keadaan yang tidak mampu menyelamatkan diri. Itu keberadaan kita. Jadi keberadaan kita menjadi alasan mengapa kita membutuhkan keselamatan. Dari diri kita ya. Tapi ada hal lain yang melampaui keberadaan kita yang berdosa ini. Mengapa kita membutuhkan keselamatan? Karena memang sebenarnya keselamatan itu telah ada dalam ketetapan Allah. Keselamatan itu ada pada ketetapan Allah. Kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian kalau kita membaca Injil Yohanes, pasal 3, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan kalau kita membaca apa yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28, 29 bahkan sampai ayat 30, kita akan mengetahui mengapa kita membutuhkan keselamatan. Karena Allah telah menetapkan. Sebelum segala sesuatu ada diciptakan, Allah telah menetapkan. Ini istilah yang dipakai di dalam pemikiran teologia reform. Jadi di dalam Alkitab ada ketetapan Allah yang sifatnya satu dan terbagi atas 4, yaitu penciptaan, providensia, penebusan, dan juga penyempurnaan. Allah tidak menetapkan kejatuhan, tetapi secara paradoks kejatuhan itu dimungkinkan terjadi karena manusia sudah dikaruniai inherent pada dirinya manusia sebagai ciptaan pribadi yang punya kebebasan. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot, tapi manusia punya kebebasan. Pada awalnya kebebasan untuk taat, tapi setelah jatuh kebebasan untuk berbuat dosa. Jadi itu keberadaannya ya. Dari pihak kita, kita membutuhkan keselamatan karena kita berada di dalam keberdosaan, penghukuman, tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dari pihak Allah, Allah telah menetapkan dan melakukan keselamatan itu. Jadi inisiatifnya, keselamatan itu datangnya dari Allah. Inisiatifnya. Ketika Adam dan Hawa berdosa, masih di Taman Eden, sebelum diusir, Adam dan Hawa sudah dikaruniai berita Injil, khususnya dalam Kejadian 3 ayat 15. Berita Injilnya apa? Aku akan mengadakan permusuhan. Jadi Tuhanlah yang mengadakan permusuhan. Permusuhan antara ular, si jahat, si setan, si iblis, dengan perempuan. Ini berarti individu. Permusuhan antara keturunan ular. Nah, pertanyaannya, ular itu memang menikah, punya keturunan. Tidak demikian. Maksudnya, yang berpihak pada si iblis dan yang berpihak kepada Tuhan, itu ada permusuhan selamanya. Yang ketiga, tidak hanya mengadakan permusuhan, tapi yang bagian ketiga ini berita baiknya. Keturunan perempuan yang tunggal meremukkan kepala ular. Itu berita baiknya. Jadi berita baik ini, atau good news, atau proto-evangelium ini, menjadi awal dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Inisiatifnya dari Allah. Memanggil Adam, memanggil Hawa, menyatakan kepada ular. Lalu diberikanlah kabar baik itu. Jadi inisiatif keselamatan kita adalah Tuhan Allah sendiri. Dari pihak kita, kita yang berdosa tidak mau atau tidak mampu dan tidak mungkin beroleh keselamatan dengan usaha sendiri. Jadi paradoks ya. Satu sisi kita butuh keselamatan, tapi sisi lain kita tidak mau mendatangi Tuhan untuk diselamatkan. Jadi begitu paradoks. Itu sebabnya walaupun Injil sudah diberitakan begitu rupa dari zaman ke zaman, kabar baik sudah disampaikan, tetap saja manusia itu keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau datang kepada Tuhan. Karena memang keadaan kita yang berdosa itu yang membuat kita melarikan diri dari Allah. Seperti waktu Adam berdosa, marah bersembunyi dari Tuhan. Dipanggil bersembunyi dia. Bukan segera datang. Jadi kalau saya
Dan kalian semua masing-masing pribadi dipanggil Tuhan dan bisa datang, itu anugerah. Karena itu inisiatifnya dari Allah. Nah, saya membaginya, bagian ini menjadi dua. Dalam pemikiran teologi reform, keselamatan yang diselenggarakan oleh Allah dalam sejarah penebusan, itu ada dua bagian penting. Bagian pertama, itu yang disebut dengan monergis. Ini, bagian pertama yang disebut monergis. Bagian kedua yang disebut sinergis. Monergis berarti setiap tindakan Allah itu sepenuhnya mutlak dari Allah. Sepenuhnya mutlak dari Allah. Tidak ada inisiatif kita, tidak ada kemampuan kita untuk bisa mengalami dan menikmati keselamatan itu kalau bukan dari Allah. Itu monergis, sepenuhnya, mutlak, absolut dari Allah. Sedangkan sinergis itu Allah bekerja di dalam dan melalui kita. Jadi kalau kita bisa melaksanakan dan mengerjakan keselamatan itu karena Allah bekerja, berkarya di dalam dan melalui kita. Itu sinergis. Jadi ada tanggung jawab kita di situ. Kalau monergis tidak, dari atas langsung, dari atas ke dalam diri kita, dari atas langsung kepada kita secara individu. Itu monergis. Nah, keselamatan itu demikian. Dua sisi ini atau dua bagian ini tidak bisa dipisah, tapi dapat dibedakan. Oke, bagian yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah monergis. Mulai dari panggilan Injil, kemudian regenerasi atau kelahiran baru, lalu konversi, pengakuan, iman dan pengakuan pertobatan, sampai pada pembenaran. Itu monergis. Jadi Allah yang berinisiatif menyatakan keselamatan atas pribadi lepas pribadi dalam sejarah hidup kita untuk menebus kita, mulai dari panggilan, kelahiran baru, konversi, dan pembenaran. Itu satu kali momen, jadi bukan bertahap. Secara logikanya, ya bertahap di dalam benak kita. Tetapi peristiwa Allah menyelamatkan kita, itu satu momen. Jadi monergis itu satu momen. Bisa saja saya, seperti yang saya saksikan, tahun 1990, ketika saya merenungkan firman, Tuhan bergerak dalam hati saya, mengingatkan saya akan firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya akan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang ada di meja belajar saya itu, saya buka, dan saya baca, dan saat itu, saya menyadari di situ. Sadar, betul-betul sadar. Tahu, mengerti, bahwa Tuhan sedang menyuruh saya untuk bertobat. Sebelumnya, semalamnya, saya main judi. Saya minum minuman keras. Saya merokok. Malamnya, tapi pagi itu, dini hari, kira-kira jam 4-an, dibangunkan untuk dipanggil Tuhan untuk bertobat. Tidak ada KKR, tidak ikut retreat, tidak baca traktat, tidak nonton di YouTube, karena dulu belum ada YouTube mungkin. Tidak ada TikTok, karena dulu tidak ada TikTok. Betul-betul tidak ada orang yang lain. Kecuali Alkitab yang di meja saya itu. Yang sudah berdebu itu. Dan saya buka, dan saya di situ menangis. Menangisi dosa-dosa saya. Menyesali semenyesal-menyesalnya. Dan seumur hidup saya, ketika saya menerima panggilan itu, dan saya sungguh-sungguh di dalam hati itu mengakui dosa-dosa saya. Ampuni aku Tuhan. Main judi semalam, dan beberapa hari yang lalu, dan bulan lalu, dan tahun lalu. Ampuni saya Tuhan, merokok, minum minuman keras. Ampuni saya Tuhan, melakukan hal-hal yang buruk, sampai berkelahi dan sebagainya. Ampuni saya Tuhan. Menyesali semuanya, bukan hanya menyesali, sejak itu saya tidak melakukan tindakan bodoh itu lagi. Itu namanya, saya mengalami panggilan Tuhan, saya mengalami kelahiran baru, saya mengalami pengakuan pertobatan, tapi sebenarnya mendahulunya adalah iman. Saya mengakui iman. Saya mengakui Tuhan mengampuni saya. Kalau saya bertobat, saya tidak kenal siapa yang mengampuni saya. Itu namanya pertobatan keagamaan. Ritual saja, percuma. Kan ada orang yang bertobat kan, tidak lagi berdosa, tidak lagi mau berbuat dosa, ada, tapi dia tidak mempercayai kepada siapa dia minta ampun. Kalau seorang penjahat yang di penjara, narapidana, lalu dihukum, lalu dia minta ampun kepada orang yang ada di penjara, sipir atau kepala penjara.
maka pengampunannya, permintaannya tidak akan digubris. Tetapi kalau dia minta pengampunan, gerasi kepada yang lebih tinggi, presiden akan mempertimbangkan diberikan gerasi apa tidak. Nah, yang banyak orang lakukan yang beragama adalah dia minta ampun, Tuhan aku ampun, aku main judi, aku mencuri, aku berbohong, aku berdusta, aku minum minuman keras dan sebagainya, halal jahat apapun itu diakui. Tapi kepada siapa dia mengakui? Dan apakah yang ditujunya itu adalah Tuhan yang mengampuni, yang memberikan pengampunan? Jadi terlebih dahulu pengampunan itu atau pertobatan itu hanya bisa terjadi kalau saya tahu bahwa dia itu punya kuasa mengampuni saya, punya otoritas menebus saya, punya kekuatan untuk membawa saya kepada Tuhan. Nah, itu namanya pertobatan yang didahului oleh iman percaya kepada Tuhan yang mengampuni. Bisa paham sampai sini? Jadi tidak hanya sembarangan minta ampun, tidak bertobat sembarangan, tapi bertobat itu jelas kepada siapa ya? Loh, kalau tidak tahu kepada siapa kita bertobat, agak aneh itu pertobatan semacam itu. Itu pertobatan keagamaan, ritual. Jadi dia tidak tahu bahwa Tuhan bisa mengampuninya. Dan siapa Tuhan yang bisa mengampuni dosa kita, mengampuni kita yang berdosa? Adalah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Siapa Tuhan yang menyatakan kasih-Nya? Kristus. Jadi karena itu saya minta kepada Allah dan mohon kepada Kristus dan bersyukur Roh Kudus mengingatkan saya, lalu minta ampun. Jadi iman saya mendahului pertobatan saya. Begitu ya? Iman saya mendahului pertobatan saya. Karena kepada siapa saya bertobat, saya harus percaya dulu kepada dia. Dan bagaimana iman itu mendahului pertobatan saya? Karena saya dikasih karunia oleh Allah. Dan Allah memberikan itu, menjadikan itu dasar arah untuk saya mempercayai dia. Jadi iman itu instrumen sarana saya bertobat, tapi iman itu bisa ada pada diri saya karena Allah beranugerah kepada saya. Dan anugerah itu dinyatakannya melalui jalan kelahiran kembali. Kelahiran kembali dieksekusi melalui panggilannya. Jadi panggilan Injil mendahului kelahiran baru mendahului pengakuan iman saya, pengakuan iman saya mendahului pertobatan saya, dan akhirnya saya mendapatkan yang namanya pembenaran. Jadi itu urutan logisnya, namanya ordo salutis. Urutan logis keselamatan yang saya terima, yang kalian terima secara individu. Jadi tidak bisa urutannya dibalik-balik. Saya ditetapkan oleh Allah, aktual saya menerima keselamatan, dipanggil. Macam-macam cara orang dipanggil Tuhan. Ada melalui KKR, ada yang melalui traktat. Saya seringkali membagi traktat ke rumah sakit, ke penjara, ke sekolah, kemana saja. Melalui kebangunan rohani, penginjilan, saya pergi ke penginjilan ke tempat-tempat yang bisa saya jangkau, yang bukan orang Kristen. Sekarang ada media sosial, ada TikTok, ada YouTube, ada IG, ada Threads, ada Facebook. Saya lakukan itu. Ada orang melalui penelaahan Alkitab. Jadi cara Tuhan memanggil kita beragam. Waktu Petrus dipanggil Tuhan menjadi muridnya, waktu itu dia bukan nganggur. Murid-murid Tuhan Yesus tidak ada yang menganggur atau non-job, tidak. Dia lagi kerja. Jadi nelayan, dipanggil. Petrus, Simon ikut aku. Andreas ikut aku. Yohanes ikut aku. Yakobus ikut aku. Matius Lewi yang menulis Injil Matius lagi kerja di bagian pajak. Dipanggil. Jadi murid-murid itu dipanggil pada waktu beraktivitas dan menerima panggilan itu secara mendadak. Dan satu kali. Efektifnya satu kali. Mungkin kalian dan saya berulang kali mendengar khotbah di gereja, mendengar khotbah di KKR, membaca atau mendengar renungan dari berbagai macam pihak. Tetapi, kapan momen pertama sekali hatimu digerakkan oleh Tuhan untuk datang kepadanya? Dengan sadar, dengan serius, dan bertobat benar, meninggalkan semua. Jadi sejak 1990, saya nggak main judi lagi, saya nggak minum minuman keras, nggak mabuk, saya tidak merokok lagi, saya tidak melakukan hal-hal yang kebiasaan buruk. Itu komitmen di hadapan Tuhan. Dan saya lakukan itu. Itu karena anugerah Tuhan. Mau? Nggak mau sebenarnya. Nggak senang sebenarnya. Karena teman dikit. Teman jadi dikit. Nggak ada orang yang mau berteman dengan orang yang tidak melakukan kejahatan. Susah sekali. Dianggap orang sok suci. Dianggap orang yang berada di langit sana. Tidak. Kita ada di bumi tapi tidak mau hidup seperti mereka. Itu pertobatan, itu betul-betul pertobatan yang konkret, penyesalan yang terus-menerus dan terus dilakukan perubahan. Itu pertobatan. Dari arahnya memberontak kepada Tuhan, sekarang taat kepada Tuhan.
Nah, itu monergis. Sampai pada titik pembenaran. Apa itu pembenaran? Saya dengan iman meyakini apa yang dikatakan Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil mengampuni segala dosa kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, ketika kamu masih berdosa, Kristus sudah mati bagimu. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 1, 2, 3. Dulu kamu di sana mati, sekarang kamu diberoleh hidup yang kekal. 2 Korintus 5 ayat 17. Dulu kamu ciptaan lama, sekarang ciptaan baru. Galatia 2 ayat 20. Hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus di dalam kamu. Jadi, ketika kita mengalami panggilan, kelahiran baru, dan konversi, maka kita mengalami pembenaran. Allah mengatakan kamu dibenarkan. Pembenaran itu mempunyai dua aspek. Pertama, pengampunan total, absolut dari Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Pengampunan secara already, Tuhan telah mengampuni kita. Already. Pengampunan itu tidak setengah-setengah, sebagian-sebagian. Dulu, sekarang, dan akan datang, dosaku sudah diampuni Kristus. Itu pengampunan. Jadi itu pembenaran, bagian dari pembenaran Allah. Satu momen untuk semuanya. Yang kedua, pembenaran itu berarti apa? Saya diterima jadi anak Allah. Ini pengampunan. Susah kan kalau kita bermusuhan sama orang, kita minta ampun dan kita mengampuni dia, tapi susah menerima dia kan? Susah. Tapi Tuhan yang mengampuni kita adalah Tuhan yang bukan hanya memberikan pengampunan, tetapi kita juga diterima diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ini menjadi sangat krusial dan itulah keselamatan. Jadi kita sekalian yang menerima pengampunan di dalam Kristus yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kita tidak hanya mengalami pengampunan, tapi kita diterima, maka itu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita memanggil Allah tidak perlu teriak, Allah gitu, kencang sekali gitu, tidak. Karena dia Allah yang dekat di hatiku. Allah yang selalu di hatiku. Allah yang saya panggil, saya sapa dengan panggilan Bapa di surga. Itu monergis. Jadi inisiatif sepenuhnya dari Allah, dari atas ke dalam hati kita. Panggilan, Injil, kelahiran baru, konversi, pembenaran. Nah sekarang karena status kita sudah dibenarkan, bagian selanjutnya kita meneruskan hidup bagaimana? Itu yang disebut sinergis. Sinergis itu dari pengudusan sampai kepada pemuliaan. Kita mengalami proses pengudusan. Tubuh kita masih yang ini, kita masih di bumi ini, kita masih injek bumi ini, tanah ini, kita masih mengalami pertumbuhan secara fisik, kita masih ada di antara orang berdosa, orang kafir, penyembah berhala, kita masih ada di antara umat Tuhan yang dalam pertumbuhan juga. Jadi kita secara individu dan secara komunitas disebut orang benar yang dalam proses pengudusan. Nobody's perfect. Nggak ada yang sempurna. Kita in progress. Jangan cari orang yang sempurna di bumi, kamu akan kecewa. Tidak akan ditemukan. Tidak akan ditemukan orang sempurna di gereja kita masing-masing. Yang ada adalah orang-orang yang sedang dalam proses pengudusan. Artinya tidak sengaja lagi berbuat dosa. Tapi kalau berdosa, itu mungkin. Saya masih mungkin berdosa, tapi tidak sengaja dan tidak menjadi kebiasaan lagi. Ada satu tindakan Roh Kudus di dalam hati untuk mengingatkan, Rudy itu berdosa loh. Itu nggak benar. Itu pengudusan. Itu namanya sinergis. Kita mematikan dosa. John Owen mengatakan, kita dengan sengaja mematikan dosa, kebiasaan buruk kita. Ngomongin orang di belakang. Dulu, karena kita sudah anak Tuhan, tidak lagi. Stop. Ngomongin Kristus kepada orang lain lebih banyak. Banyak-banyak bicara tentang Yesus kepada orang lain. Dan banyak-banyak bicara orang lain kepada Kristus. Itu orang yang mengalami pengudusan. Jadi, kita nggak banyak-banyak bicara tentang orang lain kepada orang lain, tidak. Kita banyak-banyak bicara tentang Kristus kepada orang lain. Dan banyak-banyak bicara orang lain yang mungkin menjengkelkan, mengesalkan, tidak cocok. Kita banyak-banyak mendoakan mereka kepada Tuhan. Silent prayer. Saat teduh, tenang. Tuhan, aku berdoa untuk orang ini. Berdoa untuk orang ini. Aku berdoa untuk si ini. Saya jengkel sama dia. Tapi engkau mengatakan, aku harus mengampuni dia. Tuhan tolong saya mengampuni dia. Tuhan tolong berkati dia. Tuhan berkati orang itu. Tuhan tolong dia. Banyak-banyak berdoa untuk orang lain. Tapi banyak-banyak bicara tentang Kristus kepada orang lain. Itu proses pengudusan. Kebiasaan buruk yang malas harus diubah. Kebiasaan buruk yang tidak mau gerak cepat harus diubah. Diubah. Semua diubah. Kebiasaan buruk yang pelit, pikir, kita harus berani memberi. Seperti itu. Jadi, kita ada perubahan. Itu namanya proses pengudusan. Buahnya mesti ada dong.
Buahnya apa? Hidup makin tenang, ngobrol sama siapapun nggak perlu takut, menyaksikan Kristus. Buahnya karakter kita, tutur kata kita pilih. Kan banyak pilihan kata. Diksi itu pilihan, kita milih. Ah, ini nggak cocok sama itu. Kita ngomong sama ini yang begini. Jadi ada banyak pilihan. Kita mengalami perubahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Berarti tubuh kita juga harus kita persembahkan. Olahraga, yang malas, jaga istirahat, harus istirahat yang cukup. Seperti itu. Yang malas, bersihkan bagian mulutnya, ya, bersihkan sekali-sekali ke dokter gigi. Betulan. Kalau yang belum pernah check up, pergilah check up. Nah, setelah kita mengalami proses pengudusan seumur hidup, ya, proses pengudusan itu enggak sesekali, seumur hidup. Dan yang menarik, bukan hanya seumur hidup, kita itu nantinya akan menerima buahnya, yaitu kemuliaan. Kita akan menerima mahkota kemuliaan, bukan mahkota kesengsaraan. Kita akan menikmati, mencicipi berkat Tuhan itu. Selama hidup, apakah kalian bisa menikmati damai sejahtera Tuhan? Shalom itu. Saya terus terang menyadari bahwa makin umur tambah, makin lihat dunia ini, tapi saya makin tenang. Karena saya berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin karena sudah umur kali ya. Walaupun masih 56, menjelang 57, masih muda. Tapi jalani hidup itu tenang saja. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Apakah saya masih terus menjadi dosen di sini? Tidak ada yang tahu. Mungkin besok tidak lagi. Tapi saya tenang. Karena sudah biasa menghadapi kesulitan. Saya pernah kerja di bidang sales, marketing, jual barang elektronik furniture. Saya pernah jadi jual sales buku Americana yang 30 volume dan sebagainya. Saya pernah kerja jual bathtub yang waktu itu harganya satu bathtub, satu paket, satu set itu 50 juta. Satu paket, satu kamar mandi untuk besar sekali. Saya pernah jadi kondektur. Jadi banyak pekerjaan saya. Gak pernah saya takut kalau andai kata tidak ada kerjaan, saya cari kerjaan yang lain. Saya pernah kumpulin barang-barang bekas. Lamar sini gak dapat, lamar sini gak dapat. Cari barang bekas. Yang penting hari ini saya harus makan, cari makan. Dan tidak mau mencuri, karena anak Tuhan. Jualan. Pernah jadi pegawai negeri, ASN. Dan tidak mau korupsi. Uang saya pegang, saya bagian dari proyek. Miliaran. Saya kembalikan ke negara. Kalau ada sisa. Saya tinggalkan, saya jadi hamba Tuhan. Waktu dari kuliah tidak mau ada sponsor. Saya cari sendiri. Tabung, bahkan jual yang bisa saya jual. Sampai sekarang. Itu kenapa? Proses pengudusan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu dari Galatia 2 ayat 20. Bagaimana dengan kalian semua? Masihkah mau hidup di dalam dosamu? Tahukah bahwa Tuhan sedang menanti supaya engkau berbuah bagi Tuhan, berbuah bagi sesama? Maukah kamu masih terus begini terus hidupmu, tidak mau mengalami pengudusan, tidak mau berbuah Injil, memberitakan kabar baik kepada orang yang belum Kristen, berbuah kasih, menolong orang tanpa pamrih, buah pelayanan, ikut terlibat dalam pelayanan gereja, entah jadi guru sekolah minggu kah, jadi aser kah, jadi kolektan kah. Saya sudah lewati itu, bahkan jadi security pelayanan gerejawi. Dilatih menjadi apalagi menjadi koster kah yang bersih-bersihin gereja. Yang pasti pelayanan, buah pelayanan. Lalu pernahkah kalian mau jadi buah di dalam kehidupan di rumah, dalam masyarakat? Harus berbuah. Karena kita orang Kristen. Nah, itu perintah Tuhan. Jadi keselamatan kita tidak hanya berhenti pada diri, terlihat di luar, menjadi berkat bagi orang lain. Kamu adalah terang, kamu adalah garam yang rela untuk menerangi yang gelap.
Yang kadang-kadang menerangi yang gelap, kita kadang-kadang dimatikan. Yang rela menjadi garam, kadang-kadang kita dibuang. Nggak apa-apa. Jalan terus. Karena kita orang yang sudah mendapatkan keselamatan. Lebih daripada itu nggak ada lagi yang lain. Berapa sih mau dikumpulin duit? Berapa ya jabatan, harta, tahta yang mau dikejar? Kalau nggak ada keselamatan, habis. Tinggal kenangan. Tidak meaningful. Betul-betul nggak ada apa-apanya. One day Tuhan datang kembali, ditanya, "Hai Rudi, apa kerjamu?" Nggak ada, Tuhan. Enyala engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Tapi kalau dipanggil, misalnya saya dipanggil Tuhan besok, Rudi pulang, lalu di hari penghakiman, "Hai Rudi, hambaku yang nakal, yang suka melawan, tapi bertobat dan mengalami proses, silakan masuk ke dalam tempat yang suku sediakan bagimu. Makan bersama semeja dengan aku di kerajaanku." Hidup kita terbatas loh. Terbatas. Besok bisa saya meninggal. Nanti sore bisa saja saya meninggal. Saya selalu ingetin sama istri dan anak-anak. Kalau saya pergi pelayanan, kalau saya pergi dari rumah, ini pertemuan terakhir kita. Bisa jadi nggak bertemu lagi. Nanti bertemu di langit dan bumi yang baru. Harus siap. Janganlah kita mesti meninggal bersama, usianya sama-sama tua. Saya bilang bukan kita yang ngatur kita, Tuhan yang ngatur kita. Karena kita udah milik Tuhan. Kita sudah serahkan diri kepada Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak. Kenapa kita tidak khawatir akan hari depan? Karena tanganku, hidupku, masa depanku sudah di tangan Tuhan. Sudah garansi dari Tuhan. Itulah keselamatan. Jadi keselamatan bukan bicara tentang saya masuk surga. Keselamatan berbicara sekarang saya bersama Tuhan. Saya sekarang hidup di dalam Tuhan. Saya sekarang menikmati Tuhan. Itu keselamatan. Apapun yang terjadi, jalan terus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk makin cinta